Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dengan NIM 2511102431655, kelas F, prodi manajemen, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Politik angkatan 2025. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah perkembangan bahasa menurut bahasa saya. Jadi yang pertama yaitu adalah bahasa yang merupakan bagian penting dari kehidupan manusia, karena tanpa bahasa manusia akan kesulitan untuk berinteraksi satu sama lain. Sejarah perkembangan bahasa itu sebenarnya berjalan seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri. Pada masa awal kehidupan manusia, bahasa belum terbentuk seperti sekarang gitu. Jadi kayak seperti contoh manusia purba itu berawal berkomunikasi dengan cara yang sangat sederhana. Jadi yaitu melalui gerakan tubuh, terus itu melalui bahasa, ekspresi wajah dan bunyi-bunyi tertentu gitu. Cara ini tuh biasanya digunakan untuk menyampaikan hal-hal mendasar kayak seperti rasa takut, bahaya, atau kebutuhan akan makanan gitu. Jadi mereka itu menggunakan bahasa gerakan tubuh, ekspresi wajah dan bunyi-bunyi. Terus itu seiring waktu, kemampuan berpikir manusia itu semakin berkembang gitu kan ya. Jadi manusia itu mulai menghubungkan bunyi-bunyi tertentu dengan makna tertentu yang disepakati bersama dalam dalam kelompoknya gitu kan. Dari sinilah bahasa lisan mulai terbentuk gitu. Jadi bahasa lisan itu membantu manusia untuk bekerja sama, berburu, terus itu bertahan hidup dan membangun hubungan sosial gitu kan ya. Terus itu setiap kelompok masyarakat kemudian mengembangkan bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan dan kebudayaannya, oke. Terus perkembangan besar lagi dalam sejarah bahasa terjadi ketika manusia mulai mengenal tulisan gitu. Dengan adanya tulisan, bahasa itu tidak lagi disampaikan secara lisan, tetapi juga menggunakan seperti duplikat dari bahasa tulisan itu sendiri, kayak bahasa kayak bahasa itu direkam gitu dari kita tulis, karena supaya bisa disimpan dan direkam kita bisa tahu gitu apa yang kita masuk gitu, jadi ditulis gitu. Jadi tulisan itu memungkinkan manusia mencatat peristiwa pentingnya, aturan hidupnya kah, atau seperti kayak banyak hal gitu, aturan hidup, kepercayaan hingga pengetahuan. Nah, terus peradaban kuno seperti di Mesopotamia dengan tulisan paku, di Mesir kuno dengan hieroglif menjadi bukti awal penggunaan bahasa tulisan dalam kehidupan manusia. Nah, seiring berkembangnya peradaban, bahasa juga ikut berkembang dengan mengalami perubahan. Satu bahasa bisa bercabang menjadi beberapa bahasa baru akibat faktor geografis, budaya, dan sejarah. Contohnya kayak bahasa Latin nih, yang awalnya digunakan di Eropa kemudian berkembang menjadi berbagai bahasa modern seperti Prancis, Spanyol, dan Italia gitu. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat dinamis dan selalu berubah menjadi mengikuti sesuai zamannya. Nah, di wilayah Nusantara perkembangan bahasa juga dipenuhi di wilayah Nusantara perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh interaksi antar suku gitu kan, perdagangan, terus ada penjajahan juga gitu kan. Bahasa Melayu yang awalnya digunakan sebagai bahasa perdagangan perlahan berkembang akhirnya ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. Jadi bahasa ini kemudian menjadi alat pemersatu bangsa dan digunakan secara resmi di Indonesia. Nah, memasuki era modern, ya ini adalah fase di mana perkembangan bahasa itu semakin cepat karena pengaruh globalisasi dan teknologi, media sosial, internet, dan komunikasi digital membuat bahasa menjadi lebih singkat, praktis, fleksibel, terus
banyak muncul kata serapan dan bahasa asing gitu di singkatan serta istilah-istilah bahasa gaul gitu kan. Terus istilah baru itulah yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Meski begitu fungsi utamanya tetap sama, yaitu sebagai alat komunikasi, penyampaian pikiran, dan pembentukan identitas budaya. Secara keseluruhan, sejarah itu perkembangan bahasa menunjukkan bahwa bahasa bukanlah sesuatu yang kaku gitu kan. Jadi mereka bahasa itu dinamis, mereka itu berubah, dia itu berubah seiring perjalanan zaman gitu kan. Terus bahasa itu terus berkembang menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan manusia dan makhluk sosial gitu. Jadi selama manusia terus hidup dan berinteraksi, bahwa bahasa pun akan berubah terus dan berkembang mengikuti kebutuhan penggunaannya. Oke. Sekian penjelasan dari bahasa saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.